UEFA resmi umumkan venue partai final Liga Champions dan juga Liga Eropa. Kini UEFA telah resmi mengumumkan 4 stadion yang telah terpilih menjadi venue partai final Liga Champions dalam 4 musim ke depan. Final musim 2021-2022 rencananya akan dihelat di Krasnodar Stadium St. Petersburg, Rusia. Sebagai pengganti dari 2 relokasi yang dialami oleh Istanbul, UEFA akhirnya menjadwalkan Atatürk Olympic Stadium menjadi venue final Liga Champions untuk musim 2022-2023. Sementara final Liga Champions 2023-2024 akan dilaksanakan di Stadion Wembley, sedangkan Allianz Arena di Munchen dipilih menjadi venue final musim 2024-2025. Selain menentukan venue final Liga Champions, UEFA juga telah menentukan stadion tempat dihelatnya partai final Liga Eropa untuk 4 musim ke depan. Untuk Liga Eropa, UEFA memberikan kesempatan kepada 2 kota, yakni Dublin dan juga Bilbao untuk menjadi venue final. Hal ini adalah sebagai pengganti dari dicoretnya kedua kota tersebut dalam daftar tuan rumah Euro 2021. Final Liga Eropa 2021-2022 akan digelar di kandang Sevilla, yakni Estadio Ramos Sánchez Pizjuan. Sementara itu, Arena Puskás di Budapest akan menggelar partai final Liga Eropa musim 2022-2023. Dan Aviva Stadium di Dublin menjadi venue final 2023-2024. Dan San Mamés di Bilbao akan menghelat partai final musim 2024-2025. Resmi Ben White sepakat bergabung dengan Arsenal. Raksasa Liga Inggris Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton terkait transfer bek Ben White pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ketertarikan Arsenal kepada White memang sudah berhembus sejak lama. The Gunners memang mencari bek tengah yang baru menyusul kepergian dari David Luiz. Selain Arsenal, Ben White juga sering dihubungkan dengan 2 klub papan atas lainnya, yakni Manchester United dan juga Liverpool. Namun White kini sepertinya bakal merapat ke Emirates Stadium. Brighton diklaim telah menolak tawaran 2 kali dari Arsenal untuk merekrut White, masing-masing senilai 40 juta pound sterling dan juga 45 juta pounds. Namun Arsenal tidak menyerah. Kini seperti yang dilansir dari The Athletic, kesabaran Arsenal akhirnya membuahkan hasil setelah mereka mencapai kata sepakat dengan Brighton soal transfer Ben White tersebut. Kesepakatan itu kabarnya bernilai 50 juta pound sterling atau setara dengan hampir 1 triliun rupiah. Angka ini sesuai dengan harga awal yang telah dipatok oleh The Eagles sebelumnya. Arab Saudi diklaim dapat ajak Italia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Walau masih jauh, terdapat beberapa negara yang sudah berusaha untuk mengamankan status sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk edisi 2030. Secara mengejutkan, The Athletic melaporkan bahwa Arab Saudi saat ini memiliki rencana untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia 2030. Negara itu mendapatkan saran untuk mengadakan turnamen dengan Mesir dan juga Maroko. Tetapi Mesir dan Maroko dianggap tidak memiliki dana dan fasilitas yang memadai. Keadaan ini membuat Arab Saudi disarankan untuk mencari negara lain untuk menjalani hubungan kerjasama. Kemudian Italia disebut sebagai negara yang akan mendapatkan tawaran tersebut. Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia sudah pernah menyatakan rencana untuk mempertimbangkan kemungkinan mengadakan Piala Dunia 2030. Italia dan Arab Saudi juga memiliki hubungan diplomatis yang baik segi pariwisata maupun sepak bola. Oleh karena itu, Arab Saudi ingin menggelar Piala Dunia bersama Italia. Piala FA kembali gunakan format laga ulang di musim mendatang. Asosiasi Sepak Bola Inggris melakukan perubahan terkait format Piala FA mulai musim 2021-2022. Perubahan ini memastikan kompetisi kembali ke format lama yang tidak digunakan pada musim 2020-2021 kemarin. Sebelumnya, rangkaian pertandingan hingga babak keempat tidak memiliki pertandingan ulangan. Berdasarkan pernyataan dari FA, pertandingan ulangan akan kembali digunakan mulai musim 2021-2022. Pertandingan ulangan dapat terjadi apabila pertandingan ulangan tidak bisa menghasilkan pemenang, maka laga dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dan juga adu penalti apabila diperlukan. Braithwaite siap bersaing dengan Aguero untuk jadi striker utama Barcelona. Di musim panas ini, Braithwaite dirumorkan akan dijual oleh Barcelona karena stok penyerang Barcelona saat ini melimpah dengan kedatangan Sergio Aguero dan juga Memphis Depay. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Braithwaite akan mengibarkan bendera putih
Ia diberitakan ingin bertahan bersama Barcelona pada musim depan. Ia menilai Barcelona adalah klub impiannya dan ia tidak mau beranjak dengan cepat dari MU saat ini. Itulah mengapa ia tidak gentar untuk berhadapan dengan Aguero dan juga Depay untuk menjadi striker utama Barcelona. Laporan itu juga mengklaim bahwa Braithwaite benar-benar serius ingin bertahan di Barcelona. Ia sudah meminta kepada Ronald Koeman untuk memberikannya kesempatan bermain. Ia ingin membuktikan dirinya bahwa ia layak jadi striker utama milik Barcelona. Sang striker dilaporkan siap bekerja keras agar ia bisa mendapatkan kesempatan di skuad Barcelona. Diketahui di Euro 2021 kemarin, Braithwaite tampil cukup apik. Ia berhasil membantu Denmark lolos hingga sampai babak semifinal. Chris Smalling bersemangat Jose Mourinho latih AS Roma. Setelah Paulo Fonseca dianggap gagal mengangkat performa tim papan atas Liga Italia, pemilik klub AS Roma yang langsung memecatnya dan menggantikannya dengan Jose Mourinho. Chris Smalling pun bersemangat ketika Mourinho bakal resmi menangani AS Roma. Menurut bek asal Inggris itu, Jose Mourinho terlahir sebagai pemenang. Ia kemudian menyebut ex-pelatih Chelsea itu suka mendorong para pemainnya hingga batas yang sudah ditentukannya. Sang bek menjelaskan hal seperti itu yang dilakukan oleh Mourinho dalam karirnya dan membuatnya menuai hasil yang bagus. Meski Chris Smalling awalnya terkejut dengan penunjukan Jose Mourinho dan akan ada hal yang dikaitkan dengan Mourinho pada masa lalunya, namun ia tetap menilai positif lantaran ia pernah bekerja sama dengan dirinya. Selain itu, Chris Smalling juga berterima kasih karena telah berhasil memenangkan trofi dan juga pernah dipercayakan sebagai kapten di laga final. Resmi, Arsenal pinjamkan William Saliba ke Marseille. Arsenal resmi mengumumkan kesepakatan transfer bek muda William Saliba ke klub Liga 1 Prancis yakni Marseille dengan status pinjaman untuk musim 2021-2022. Ini jadi kali yang ketiga bagi Saliba harus menghabiskan musim berstatus sebagai pemain pinjaman sejak dibeli oleh Arsenal dari Saint Etienne pada tahun 2019 yang lalu. Klausul pembelian Saliba mengharuskan Arsenal meminjamkannya ke Saint Etienne untuk musim 2019-2020, di mana ia berhasil membantu Saint Etienne mencapai final Piala Prancis. Lantas, setelah tak masuk dalam daftar skuad Liga Premier Inggris pilihan Mikel Arteta, Saliba menghabiskan pada musim 2020-2021 di Ognis, setelah hijrah berstatus pinjaman pada Januari 2021 yang lalu. Manchester United siap boyong Merih Demiral. Manchester United memang menjadikan bek tengah sebagai salah satu sektor yang ingin mereka tambal pada jendela bursa transfer musim panas ini. Bek Real Madrid yakni Rafael Varane kabarnya menjadi incaran utama bagi Setan Merah. Rupanya Manchester United berniat merekrut dua bek tengah pada musim panas ini. Selain Rafael Varane, satu nama lagi yang didekati oleh Setan Merah adalah Demiral. Penyebabnya adalah masa depan dari Eric Bailly di Manchester United masih belum jelas, serta kemungkinan bakal perginya Axel Tuanzebe dengan status sebagai pemain pinjaman. Manchester United pun kini kepincut dengan Demiral dan siap melayangkan tawaran senilai 45 juta euro atau setara kurang lebih 771 miliar rupiah kepada Juventus. Demiral diketahui sempat menunjukkan performa cukup impresif di lini belakang milik Juventus sebelum dihantam cedera panjang. Usai pulih, diketahui bek berusia 23 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan kesempatan tampil reguler. Dan dengan memanfaatkan situasi tersebut, Setan Merah mencoba menggodanya untuk segera pindah ke klub kota Manchester tersebut. Keita Balde selangkah lagi kembali ke Inter Milan. Nama seorang Keita Balde tentu tidaklah asing. Dia pernah berseragam Inter Milan untuk musim 2018-2019. Statusnya kala itu sebagai pemain pinjaman dari AS Monaco. Dan kemungkinan Keita berseragam Inter Milan kembali tak lepas dari keberadaannya sang agen Federico Pastore di kota Milan. Sang agen mengaku sedang mengurus kepindahan sang pemain. Diberitakan sang agen sedang mengevaluasi potensi kembalinya Keita ke Inter Milan karena ada faktor dari Simone Inzaghi. Selain akan kembali berseragam ini Nerazzurri, penggawa timnas Senegal itu juga akan bereuni dengan Simone Inzaghi. Diketahui keduanya pernah bekerja sama sewaktu di Lazio. Diketahui Inter Milan sempat meminjam Keita selama satu musim pada musim 2018-2019. Pemain Senegal itu berhasil mencatatkan 29 kali penampilan dan berhasil mencetakkan 5 gol dan juga 2 assist.
Jesse Lingard segera lanjutkan karir di La Liga Spanyol. Masa depan Lingard saat ini berada di awan kelabu. Menurut laporan yang beredar, Atletico Madrid tertarik untuk mendapatkan jasa dari Lingard. Diego Simeone ingin menjadikan sang playmaker bintang baru mereka di musim panas ini. Manchester United pun membuka kesempatan agar Atletico berhasil memiliki Lingard. Sebagai gantinya, Manchester United inginkan Trippier ikut sertakan dalam transfer ini. Manchester United pun menawarkan barter pemain. Mereka akan menyerahkan Lingard ke Atletico Madrid. Sebagai gantinya, Atletico harus mengirim Kieran Trippier ke Old Trafford. Manchester United berharap tawaran mereka bisa diterima oleh Atletico Madrid, sehingga Kieran Trippier bisa menjadi milik mereka seutuhnya. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.